Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah datang di acara konferensi pers pagi ini. Saya ingin sampaikan sebagaimana oleh Sesmensetnek pada bulan Februari 2023 yang lalu, PT Indobilco telah mengajukan gugatan kepada PT UN Jakarta terkait persoalan tanah di kawasan Senayan GBK, yang pada intinya menuntut pembatalan hak pengelolaan atas nama Kementerian Sekretariat Negara CQ Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Sebagai catatan, pada tahun 2016, PT Indobilco telah menerima dan melaksanakan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek tanah yang sama. Putusan tersebut telah menyatakan bahwa hak pengelolaan tanah atas nama Kementerian Sekretariat Negara CQ PPK GBK adalah sah, dan PT Indobilco telah pula membayar royalti sesuai dengan putusan tersebut, khusus untuk periode 2003 sampai dengan 2006. Hal ini dibuktikan pula dengan ditandatanganinya berita acara pelaksanaan putusan peninjauan kembali secara sukarela atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh para pihak. Saya sampaikan dan tekankan kembali bahwa HGB 26 dan HGB 27 atas nama PT Indobilco telah berakhir pada tanggal 3 Maret dan 3 April 2023. Dengan telah berakhirnya atau habis masa berlaku HGB tersebut atas nama PT Indobilco, maka bidang tanah tersebut menjadi bagian dari hak pengelolaan atas nama Kemensetnek CQ PPK GBK. Dalam hal ini, PPK GBK telah menunjuk kantor hukum Assegaf Hamzah dan Partners atau AHP sebagai kuasa hukum dalam perkara tata usaha negara di PT UN Jakarta. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Chandra Hamzah dari AHP untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Dirut. Selamat pagi. Salam sehat semuanya ya, dalam keadaan sehat. Jadi kami akan menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, ya, secara sedikit lebih detail, begitu, mengenai masalah ini. Ya. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Dirut tadi, bahwa pada tanggal 27 Februari tahun 2023, 27 Februari tahun 2023, Indobilco menggugat terbitnya HPL nomor 1, SK HPL nomor 1 Gelora atas nama Kementerian Sekretaris Negara CQ PPK GBK, menuntut SK HPL ini dibatalkan. Ya, alasannya apa? Nanti kita lihat, begitu ya. Nah, yang digugat siapa sebagai tergugat? Tergugatnya adalah Kementerian ATR BPN. Di situ tidak Kementerian Sekretaris Negara sebagai pemilik aset, tidak digugat. Kemudian PPK GBK sebagai pengelola aset. PPK GBK ini adalah badan layanan umum yang berada di Kementerian Sekretaris Negara. Itu nggak digugat. Yang digugat cuman Kementerian ATR BPN. Ya. Oleh karena itu, sebagai pihak yang memiliki aset dan sudah tercatat sebagai BMN, Kementerian Sekretaris Negara mengajukan permohonan intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara supaya sebagai pemilik aset dapat mempertahankan haknya. Kemudian PPK GBK juga mengajukan permohonan intervensi
supaya PPK GBK yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pengusahaan aset tersebut juga bisa mempertahankan haknya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, dua pihak ini, Kementerian Sekretaris Negara diwakili oleh Jamdatun, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, mewakili mengajukan permohonan intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara, mewakili Kementerian Sekretaris Negara. Kemudian PPK GBK selaku BLU dari Kementerian Sekretaris Negara juga mengajukan dan menunjuk kami dari Asegaf Hamzah and Partner untuk mengajukan permohonan intervensi. Alhamdulillah pengadilan mengabulkan permohonan kami. Ya. Pada tanggal 8 Mei. Jadi permohonan itu kita ajukan di 13 April. 8 Mei pengadilan menyatakan bahwa Kementerian Sekretaris Negara dengan kuasa Jamdatun ini diterima sebagai pihak untuk mempertahankan haknya. Begitu juga dengan PPK GBK. Ya. Nah, kemudian setelah diterima, Kementerian Sekretaris Negara dan PPK GBK mengajukan eksepsi dan jawaban yang kemarin tanggal 22 Mei 2003 kita sudah menyampaikan jawaban kita. Kita jelaskan semuanya, sejarahnya, detailnya, riwayat kawasan Senayan, bagaimana sejarahnya, siapa yang membebaskan, siapa yang punya hak, kenapa pada suatu saat ada HGB atas nama PT Indobilco yang kemudian berdiri hotel yang sekarang bernama Hotel Sultan. Riwayatnya kenapa? Jadi siapa sebenarnya yang membebaskan tanah? Nah, itu kita sampaikan dalam jawaban. Ya. Untuk pengetahuan publik, ya, maka kita akan sampaikan dalam slide berikutnya mengenai sejarahnya. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini sejarah pembebasan lahan seluruh kawasan GBK yang mungkin kita sendiri belum tahu. Waktu itu saya jelas pasti belum lahir karena saya masih muda, ya. Arsip tersimpan dengan baik. Ya. Tahun 58 lanjut, ya. Tahun 58 Indonesia ditetapkan sebagai penyelenggara Asian Games keempat. Jadi di atas seluruh negara di Asia waktu itu, Bung Karno berhasil mengusahakan Indonesia jadi penyelenggara Asian Games keempat tahun 62. Maaf, tahun 58 penyelenggaraannya tahun 62. Dari 58 sampai 62 ini masa 4 tahun. Apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan pemerintahannya pada saat itu? Yang dilakukan adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Ya. Nah, salah satu prasarananya adalah membangun stadion. Stadion Gelora Bung Karno. Stadion Istora Senayan, stadion tenis, ya, kemudian dengan perlengkapan yang lainnya, renang, begitu. Nah, ditugaskan yang namanya Komando Urusan Pembangunan Asian Games, KUPAK, yang melakukan pembebasan tanah. Pak, izin Pak. Oke. Ini dokumen asli. Pegangnya hati-hati. Sobek saya yang dibunuh sama Pak Dirut. Ini dokumen asli. Ada cap jempol tangan dari pemilik asal. Dari pemilik asal. Ya. Pelan-pelan ya. Tercatat nama pemilik asal dan cap jempolnya, dan ini asli, ya. Ini kita ambil contoh karena ini untuk tanah yang mana ini? Kawasan Senayan, jumlah yang dibebaskan 2.500.000 meter persegi lebih
lebih dari 2.500.000 meter persegi. Ini yang di mana? Ini pembebasan tanah khusus untuk sektor di mana berdiri Hotel Sultan sekarang. Kalau yang lain kita nggak mau tampilkan ya, itu urusan yang lain gitu ya. Ini khusus pembebasan tanah di mana berdiri Hotel Sultan sekarang. Oke, dibayar. Jumlahnya sih murah waktu itu ya, duit zaman itu ya. Oke, baik. Nah, itu yang dilakukan. Siapa yang membebaskan Kupak? Dibayar, gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pembebasan tanah, stadion dibangun, ya. Kemudian diselenggarakan Asian Games keempat, alhamdulillah sukses. Indonesia kalau nggak salah juara kedua ya, umum ya. Nanti coba dicek ya, pada saat itu ada pelari siapa itu yang terkenal maraton begitu ya. Nah, itu kita menciptakan banyak prestasi-prestasi yang luar biasa pada waktu itu, pada saat kesertaan sebagai tuan rumah. Nah, setelah Asian Games selesai dan seluruh acara selesai yang terkait itu, ya, kemudian Kupak sebagai badan pemerintah yang melakukan pembebasan tanah, kemudian menyerahkan seluruh tanah, fasilitas, gedung, apapun yang berdiri di atas tanah kawasan Gelora Senayan yang jumlahnya seluas lebih dari 2.500.000 meter persegi itu kepada Yayasan Gelora Olahraga Bung Karno. Yayasan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola kawasan Gelora Bung Karno. Waktu itu namanya masih Gelora Bung Karno, yang kemudian sekarang menjadi kembali Gelora Bung Karno. Itu yang, jadi setelah dibebaskan, dibangun, Asian Games jalan, diserahkan kepada Yayasan Gelora Bung Karno. Dan itu yang kemudian dikelola sampai sekarang. Oke, itu sejarahnya. Jadi, di mana Hotel Sultan berdiri, dibebaskan, dan dibayar oleh Kupak. Bukan oleh orang lain. Oke, ya. Nah, selanjutnya. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul HGB nomor 26 dan nomor 27? Jadi pertanyaan kan? Jadi pertanyaan. Ya. Oke. Kita lihat sejarahnya, dokumennya, ya. Tahun 71 ya, ada beberapa hotel yang dibangun di Jakarta waktu itu yang secara bersamaan gitu ya. Hotel, saya nggak perlu sebut nama ya, ada beberapa hotel yang dibangun pada tahun itu ya, untuk suatu konferensi, begitu ya. Nah, Indobilco, PT Indobilco, mengajukan permohonan untuk membangun hotel kepada Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Kemudian, mohon izin, permohonan untuk membangun hotel di atas tanah itu. Kemudian, Bang Ali, Bang Ali lah, Ali Sadikin, menyetujui. Tetapi dengan syarat, bayar royalti. Bayar royalti. Ya. Ini suratnya. Ini suratnya. Bayar royalti. Kalau kita baca baik-baik ya, tertulis tegas, bayar royalti. Kalau kita lihat istilah bayar royalti, artinya apakah Indobilco beli atas tanah? Tidak. Karena dia mesti bayar royalti. Nah, kemudian lanjut, di bulan April Indobilco juga memohon menggunakan tanah, izin menggunakan tanah kepada Gubernur DKI dan membangun hotel. Dijawab oleh Pak Gubernur, nah ini SK resminya. Izin kepada PT Indobilco menggunakan tanah dan membangun hotel. Izin. Kata kuncinya izin. Diizinkan bangun hotel. Diizinkan bangun hotel. Boleh nggak? Ya boleh. Atas tanah adik-adik, kita rekan-rekan semua, ada yang mau bangun hotel, mau bangun rumah, ya diizinkan, ya boleh. Kemudian diizinkan oleh Bang Ali, itu suratnya. Ya. Izin. Waktu itu masih ada nama ya, izin. Oke.
membangun hotel. Jadi diizinkan membangun hotel tapi bayar royalti. Ya. Nah, atas izin itulah yang kemudian lanjut. Ya. Diterbitkanlah HGB Indobilco di Maret 1973. Mohon bangun hotel, mohon menggunakan tanah, kemudian diizinkan asal Anda bayar royalti sejumlah sekian juta US dollar, gitu ya waktu itu, dan kemudian diizinkan terbitlah HGB PT Indobilco tahun 73 Maret. Dan bangunlah hotel, berdirilah hotel. Nah, karena ada HGB-nya. HGB itu berakhir kemarin setelah 50 tahun kemudian. 3 Maret dan 3 April 2023. Tahun ini. 50 tahun kemudian. 50 tahun hotel itu beroperasi, berusaha, mendapatkan keuntungan dan segala macam. 50 tahun. Di atas tanah yang dibebaskan oleh kupak negara. Beroperasi. Sudah habis. Kemarin. Nah, hal ini kami sampaikan ya, bahwa kenapa HGB muncul, sejarahnya. Tanah itu siapa yang bebaskan, siapa yang memindahkan masyarakat yang waktu dibebaskan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan HPL nomor 1? Tadi kan HGB 2627 atas nama Indobilco. Nah, sekarang kami akan menjelaskan sedikit bagaimana timbulnya HPL nomor 1. Ya. Nah, tahun 62, tadi tahun 70, ya, GBK mengajukan permohonan sertifikasi atas tanah-tanah tersebut. Tahun 77 kembali mengajukan permohonan sertifikasi. Mungkin banyak kendala waktu itu karena belum selesai pembayaran keuangan dan segala macam, ya. Nah, 2 kali mengajukan, gitu ya. Dan kemudian baru di tahun 89, sertifikat HPL terbit. HPL ini, buat rekan-rekan wartawan ketahui, adalah diberikan hanya kepada BUMN atau kementerian, lembaga, institusi negara, ya, sebagai perwujudan penguasaan negara terhadap seluruh tanah di Republik ini. Maka diberikanlah HPL. Di atas HPL bisa terbit HGB, bisa terbit hak pakai, bisa terbit hak macam-macam. Jadi HPL adalah kewenangan negara berdasarkan Undang-Undang Agraria, ya, yang hanya diberikan kepada BUMN dan kementerian lembaga dan BUMN, kementerian lembaga daerah, gitu ya, dan BUMN. Nah, untuk atas tanah negara, untuk sebagai hak negara yang menguasai atas tanah di Indonesia. Nah, dalam diktum ke-6-nya disebutkan bahwa tanah-tanah hak guna bangunan dan hak pakai yang haknya belum berakhir. Nah, hak guna bangunan pada saat itu memang ada hak guna bangunan 2627 yang terbit berdasarkan izinnya gubernur. Belum berakhir, maka akan termasuk dalam HPL pada saat hak guna bangunannya berakhir. HGB 2627 berdiri Hotel Sultan, ya, waktu itu haknya belum berakhir dan kemudian menjadi bagian dari HPL pada saat haknya berakhir. Haknya berakhir kapan? Bulan April dan bulan Maret tahun 2023. Jadi begitu haknya berakhir, maka dia menjadi bagian HPL-nya Seknek, Kementerian Sekretaris Negara, KIKI, GBK. Nah, PPK GBK. Ya, jadi begitu kemudian habis, maka tanah itu otomatis menjadi bagian dari HPL. Begitu hak itu habis, maka HGB itu habis, otomatis menjadi bagian dari HPL. Oke? Nah, agak panjang ceritanya, tapi dikit aja. 2006 digugat HPL ini oleh Indobilco dalam perkara perdata, digugat. Mereka telah menggugat HPL ini dalam perkara perdata tahun 2006. Dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK-nya bahkan sampai 4 kali. Mereka mengajukan PK 4 kali.
Nah, kemudian di PK terakhir dinyatakan, ya, dari seluruh itu, akhirnya ada keluar keputusan. Pengadilan perdata tersebut, HPL nomor 1 sah. Dan Indobilco diwajibkan membayar royalti. Garis bawah huruf tebal royalti. Orang yang membayar royalti berarti bukan pemilik. Orang yang menerima pembayaran royalti itu adalah pemilik. Sama seperti royalti lagu atau royalti yang lain. Oke. Ya. Nah, terhadap putusan ini yang menarik. Terhadap putusan ini sudah dieksekusi. Sudah dieksekusi. Dan Indobilco juga sudah membayar royalti yang diputuskan oleh pengadilan. Dibuatlah berita acara eksekusi. Melaksanakan putusan ini. Siapa yang tanda tangan berita acara eksekusi ini? Siapa yang tanda tangan? Ya, yang tanda tangan adalah Direktur Utama PPGBK waktu itu, Pak Winarto, dan pihak kedua mewakili sebagai Direktur Utama PT Indobilco. Di sini diakui HPL sah, diakui bahwa harus bayar, diakui semuanya. Seluruh putusan pengadilan yang menyatakan HPL nomor 1 sah diakui semua. Kemudian ada saksinya, harusnya masih hidup ya orang-orang ini ya, Pak Agus, Pak Gatot, Tetuko, Pak Berto, Darmo Pujo gitu ya, harus masih hidup ya. Kalau yang tahun 62 mungkin sudah pada almarhum gitu ya. Tapi ini baru. Ini dibuat balik ke slide tanggal jangan terima kasih dulu. Oke. Ya, 8 Desember 2016 dokumen ini. Makanya menjadi pertanyaan, kenapa sekarang digugat lagi HPL nomor 1? Dulu pernah digugat, PN, banding, kasasi, PK 4 kali. Sah, setelah itu dilaksanakan. Kesepakatan bersama, para sukarela, tanda tangan pula, bayar royalti pula, udah dibayar sampai yang diputuskan pengadilan sebesar itu, sudah bayar, uangnya udah masuk. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa digugat lagi, begitu ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan ya, sejarah HPL nomor 1. Pertama pembebasannya, bagian pertama adalah perkara yang berlangsung pada saat ini. Kemudian sejarah pembebasannya, kenapa HGB terbit, dan sejarah HPL nomor 1. Kembali ke perkaranya, slide pertama. Ya, kita mengajukan SSV jawaban, sudah kita sampaikan, maka acara berikutnya adalah replik, duplik, pembuktian, kesimpulan. Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, kita hadapi Kementerian Sekretaris Negara dan PPGBK, ya, sedang berupaya mempertahankan aset negara yang sudah tercatat di BMN atas nama Kementerian Sekretaris Negara dan SEKI PPK GBK untuk bidang tanah X yang sekarang masih berdiri Hotel Sultan. Itu yang bisa saya sampaikan dari sisi hukum. Mungkin dari segi yang lebih strategis saya kembalikan ke Pak Dirut. Terima kasih Pak Chandra. Mungkin demikian konferensi pemaparan dari PPK GBK dan juga tim hukum kami. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya Emir Pak dari CNBC Indonesia. Tadi kan sebenarnya yang dipertanyakan oleh Kemensetnek juga, ini kenapa nih kalau HPL 1 ini digugat lagi gitu kan, padahal kan sebelumnya udah jelas dan udah PK sampai 4 kali. Maksudnya apakah akhirnya ini gimana sih Pak? Maksudnya kalau dari Kemensetnek melihatnya untuk proses hukum ini berarti kan apakah untuk pengelolaan GBK ini nggak bisa langsung aja
maksudnya Pak Hasil Kasarnya ya udah kan udah menjadi hak milik dari Kemensetek dan Sekwi GBK itu, apakah nggak bisa langsung diambil alih gitu Pak untuk pengelolaan hotel dan apartemen dan segala isinya itu? Terima kasih itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Chandra. Ya, izin Pak Dirut ya. Jadi HGB kan baru berakhir kemarin, Maret dan April 2023 ya. Sekarang kan bulan Mei ya, jadi baru waktu 1 bulan. Sebelum berakhir kita digugat, ya. Kita digugat oleh Indobilco. Nah, gugatan ini tentu saja bukan kita digugat, ATL BPN digugat terhadap aset milik negara. Ya, nah kita harus mempertahankan, negara harus mempertahankan haknya di depan pengadilan tata usaha negara terhadap aset yang milik negara. Nah, itu dulu untuk sementara kita jalankan itu. Kita jalankan proses pengadilan untuk mempertahankan aset negara ini. Itu yang sebenarnya kita fokus ke sana dulu. Ya, mungkin untuk selanjutnya Pak Dirut. Ya baik. Sejatinya memang kan sudah ingkrah kalau di tingkatan perdata, dan memang secara BMN, Kemensetek juga sudah mencatatnya. Jadi secara HPL ini semua, secara tata kelola kenegaraan memang sudah tercatat di negara. Percobaan hukum ini tadi yang sudah disampaikan ialah bagaimana kita harus mempertahankan, karena kalau sampai ada ini kita tidak maulah itu sebuah disaster kalau sampai hasilnya kurang baik. Tapi saya yakin baik di perdata juga sudah inkrah. Nah ini kita tinggal menyelesaikan di tunnya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita harapkan sih semua pihak yang tahu haknya sudah berakhir gitu ya, ya bisa memahamilah apa yang mesti dilakukan. Kira-kira begitu. Silakan. Cek. Saya Dipo, Pak, dari Kompas TV. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah kemudian nominal kerugian negara ini pun turut dihitung ketika misalnya kita nggak tahu hasil sengketanya akan seperti apa. Apakah dari PPK GBK sendiri melihat dan menghitung berapa sebenarnya kerugian negara ketika misalnya aset itu diakui oleh pihak lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika misalnya HGB ini sudah berakhir kan akan jadi HPL, artinya pengelolaan sepenuhnya ini ada di PPK GBK, seharusnya seperti itu. Saya ingin loncat sedikit, ketika nanti misalnya sengketa ini dimenangkan oleh katakanlah dalam tanda kutip PPK GBK, nasib dari Hotel Sultan ini akankah tetap menjadi Hotel Sultan atau dari PPK GBK sendiri sudah menyiapkan perencanaan lain untuk kemudian tentu memberikan keuntungan bagi negara? Itu sih. Terima kasih. Ya. Kalau rencana lain, rencana selanjutnya ya, itu Pak Dirut ya. Kalau saya nggak punya rencana apa-apa di situ, kecuali lari pagi. Nah, oh lagi pagi. Kalau gitu saya lari siang aja deh, biar nggak ketemu dia. Canda. Jadi kalau mengenai masalah kerugian negara, mohon maaf, saya bukan di KPK, sudah tidak di KPK. Oke, ya. Jadi ya mungkin kalau dulu saya hitung-hitung, kalau sekarang kita dari segi keperdataan ya. Oke. Nah, artinya silakan para aparat penegak hukum ya, saya bukan penegak hukum lagi ya, gitu ya. Silakan aparat penegak hukum melihat ada orang yang menguasai, yang melakukan pengelolaan, pengusahaan atas tanah di mana tanah itu adalah masuk HPL nomor 1 yang merupakan milik negara. Nah, silakan penegak hukum kalau melihat, kita juga nggak bisa maksa, ya silakan saja gitu. Tapi kita nggak ngelihat kerugian negaranya. Kita ngelihatnya bahwa HGB sudah berakhir bulan Maret dan April. Sebelum HGB berakhir digugat, harusnya begitu HGB berakhir ya sudah berakhir dong. Nah ini digugat ya kita layanin gugatan, ya. Nah karena dan itu begitu berakhir langsung masuk jadi HPL nomor 1, gitu Pak. Kalau kerugian negara gitu ya. Nah jadi karena itu kita mau sampaikan ke teman-teman posisinya begitu. Ya silakan kalau aparat penegak hukum mau melakukan penyelidikan ya mangga, bukan kewenangan kita. Silakan Pak. Ya, baik. Saya coba sampaikan mengenai rencana ke depan pasca ini semua. Jadi kami sedang membuat revitalisasi kawasan.
revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan sendiri di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional dari FIBA World Cup sampai KTT ASEAN Plus yang nanti di bulan September. Rencana ini memang masih dalam diskusi, sudah ada beberapa draft awal yang kami sudah sampaikan bersama PUPR, sama Kemensetnek juga, terutama sebagai pemilik BMN, yang inti atau jiwa dasarnya ialah bagaimana kita bisa memberikan ruang terbuka hijau nantinya ke depan, bisa dinikmati publik lebih luas, lebih aksesnya juga lebih baik, ada fasilitas-fasilitas pendukung untuk masyarakat juga yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai nanti apakah ada hotel atau apa itu segala macam, itu masih dalam pembahasan dengan Kemensetnek. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan satu pertanyaan lagi. Tadi saya membuka 3 untuk penanya. Oke. Sepertinya sudah pada paham dan mengerti terkait dengan duduk permasalahan upaya pemerintah dalam hal ini Setnek dan juga PPKGBK di dalam kawasan Gelora Bung Karno. Sebelum kami tutup, mungkin dari Pak Dirut, Pak Chandra Hamzah atau Pak Haris ingin menyampaikan. Ya, saya second closing statement, nanti yang close Pak Dirut. Jadi begini, teman-teman sekalian ya. Jadi kita bisa menyaksikan sama-sama ya apa yang terjadi ya. Yang kami sampaikan semuanya ada dokumen-dokumennya gitu ya. Apa yang terjadi, dan negara ini harus melakukan pengelolaan negara, termasuk di dalamnya aset-asetnya secara baik, secara benar, secara transparan, demi kepentingan masyarakat umum, demi kepentingan negara ini. Ya, itu merupakan baseline-nya. Ya, tanpa itu maka negara ini akan menjadi tidak baik. Ya, nah ini salah satu upaya kita. Pak Dirut sudah menyampaikan ke saya, harusnya tadi Pak Sesmen ingin hadir konferensi ini, cuman Pak Sesmen harus berangkat. Tadi ada acara dengan Pak Gubernur DKI, kemudian acara ke Bogor gitu ya. Jadi Pak Sesmen mohon maaf tidak bisa hadir. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengelola dukungan teman-teman agar penata usahaan negara terhadap aset negara, pengelolaan negara ini bisa berjalan dengan transparan dan akuntabel. Nah, ini salah satu upaya kita. Dukungan teman-teman masyarakat Indonesia semuanya selalu diperlukan untuk hal-hal yang baik. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penutup dari saya mewakili GBK dan tentunya dari Kemensetnek juga, kami ingin aset negara ini saat bisa kita selamatkan, saat bisa kita manfaatkan dengan baik, tentunya kita bisa memberikan kembali kepada masyarakat luas. Bisa dinikmati juga, bisa jadi kebanggaan nantinya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih.